Lo tau nggak men dia siapa men? Anak dari salah satu pengusaha kaya yang ada di Indonesia men. Sombong ya? Mana-mana pakai sendal jepit. Versi ceweknya Drill Crazy Rich. Drill Crazy Rich. Drill Crazy Rich. Namaku Bento, rumah listrik, mobilku banyak hal tak berlimpah. Orang memanggilku eksekutif, toko papan atas kalanya asik. Mas, lo tau nggak? Jadi belakangan ini di sosmed nih kan? Belakangan ini men di sosmed men. Lagi ada yang rame. Gua opening dulu. Opening dong. Cashback gitu obrolan viral. Di video kali ini gue mau update sama kalian tentang ada salah satu sosok wanita. Wanita. Dia itu bikin video parodinya Indra Kents waktu di private jet. Serius. Kayaknya gue tahu nih siapa orangnya. Iya kan? Nah, buat kalian semua yang belum tahu ya, gue kasih tahu cuplikannya. Nah, men, lu udah lihat kan men cuplikannya men. Gue mau mengungkap beliau ini siapa, karena banyak juga nih yang masuk di DM-nya Oral ya kan. Dia itu banyak yang nanya begini, dia itu siapa sih? Gitu ya kan. Bang, ini orang siapa sih bang? Gini. Sekarang gue ungkap kan. Jadi gue baru dapat source berita yang valid nih kan tentang dia siapa. Berarti no hoax ya? No hoax ya. Ingat. Nih, bongkar bisnis The Real Crazy Rich. Namanya Grace Tahir. Grace Tahir. Oh, Jadi mensok dia tuh sempat viral karena konten video review pesawat jet ala Indri Benz. Siapa sebenarnya Grace Tahir? Indri Benz tuh nama sepanggungnya Grace Tahir. Di situ ceritanya ya kan. Dia itu bikin video parodinya si Indra Kents. Oh, nyerempet. Ya kan. Lo tau nggak men dia siapa men? Siapa men? Dia itu anak dari salah satu pengusaha kaya yang ada di Indonesia men. Pengusaha kaya, The Real Sultan. Bapaknya Dato Sri Tahir. Bapaknya Dato Sri Tahir yang punya Maya Pada Group. Maya Pada coy. Dia peringkat 16 daftar orang terkaya daftar orang terkaya di Indonesia. Peringkat 16. Peringkat 16 Dengan kekayaan 37,1 triliun. 37,1 triliun. Bu, Gila. lu mah udah lebih dari nggak habis-habis coy. men, si Ika aja 80 M. Ya, nggak ada apa-apanya itu. Dia 37 T tuh.
84 kan gayanya udah selangit. Akhirnya masuk penjara. Ditipu aja. Nah, men. Jadi gue bacain lagi ya. Grace Tahir adalah anak dari pengusaha Tionghoa Indonesia pendiri Mayapada Group. Ayahnya namanya Dato Sri Tahir menduduki peringkat 16 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan 37,1 triliun. Tapi masuk ini enggak? Masuk majalah Forbes enggak? Masuk majalah Forbes. Tuh, Gila. ya kan? Gila. Ya kan? Luar biasa. Ini The Real Sultan. Drill Sultan Pak, Drill Crazy Rich Pak. Nah Terus terus enggak sombong ya, guys. lo kalau misalkan lihat dia di sosmed ya, gayanya terus apa? Biasa men, pakai kaos. Kaosnya juga kaos biasa. Kayak itu berarti kayak Bob Sagino ya. Mirip. Mana-mana pakai sandal jepit. Versi ceweknya, ya kan? Versi ceweknya. Dia low profile banget gayanya men. Tahu nggak? Dia itu dia kerja. Dia itu bekerja di mana? Mana? Nih gue kasih tahu. Dia itu direktur Mayapada Hospital. Grace Tahir menjabat sebagai direktur Mayapada Hospital. Ia juga mengemban beberapa jabatan mentereng seperti komisaris utama Maha Properti Indonesia dan direktur Philip Indonesia. Direktur Philip. Lampu. Grace Tahir. Wah gila. Oh enggak cuma lampu ya, banyak Philips. Banyak Philips. Lampu, elektronik, TV, kan. mesin cuci. Wah. 2 direktur Mayapada Hospital Philip, 1 komisaris. She's the real crazy rich. Kok bingung itu kalau misalkan di kantor tuh kayak gimana ya? Iya. Otaknya kebagi-bagi gitu. Iya. Dia pasti udah punya sistem ya kan, udah punya orang ya kan. Pasti. Cuman kan membagi-baginya itu kan The real Gila, crazy rich. the real crazy rich. The real crazy rich. Ya lu Indra Kents lu sujud lah macam lu. 84 miliar aja nipu. Gue jadi ikan malu anjir. Anjir gitu kan. Gue diparodiin sama yang lebih anjir dari gue gitu. Lu 84 miliar beli Lamborghini. Udah pamer lu. Akhirnya ketangkap lu kan jadi tersangka lu kan. Dan dia adalah salah satu co-founder Dokter.id. Oh, Iya. Dokter.id. Jadi Grace membangun 2 perusahaan startup teknologi kesehatan, salah satunya Dokter.id. Dokter.id adalah platform edukasi dan memberikan konsultasi gratis Ya, melalui konsultasi chat dan itu. berita. Modelnya kayak Halodoc kali ya? Modelnya kalau kayak Halodoc gitu ya. Ya, tapi dia jadi foundernya. Iya. Dokter.id. Nah, terus men, dia itu juga menjabat sebagai CEO Medico. Medico Farma. Startup lainnya adalah Medico, aplikasi manajemen layanan kesehatan. Ya, kan, ya, itu yang klinik berbasis cloud yang mutakhir. Bisnis ini dinilai dapat meningkatkan keselamatan pasien dengan mencegah medication error. CEO. Berapa jabatan tuh? Direktur 2, komisaris 1, Co-founder 1. Ini CEO 5. Baru 5. 5 jabatan dalam satu pikiran, pola pikir. Aduh. 5 jabatan. Jadi menurut gua sih ya pribadi ya kalau misalkan beliau itu tajir, prosesnya gue yakin panjang. Oh, panjang itu pasti. Di luar bapaknya yang punya Mayapada ya kan? Itu pasti istilahnya dia memulai awalnya itu dari nol itu pasti. Iya. Si bapaknya itu Ya, sampai akhirnya seenggaknya bapaknya tuh punya apa ya? Punya jalur khusus lah buat anaknya gitu ya kan. iya pasti. 5 Cuman biasanya sih kalau dan Pak, setahuku kalau misalkan Gendeng, Pak. Sumpah. istilahnya dari apa namanya Tiongkok gitu ya, Chinese ya kan, berarti kan itu etnis China ya. Iya. Etnis China itu kalau misalkan dia memiliki usaha atau bisnis dan istilahnya bisnisnya itu akan dijalankan oleh si keluarganya, itu keluarganya itu nggak langsung dikasih jabatan tinggi. Iya, pasti. Biasanya ya Iya. itu contoh Belajar kayak dulu. Belajar contoh dulu. kayak ini Pak Irwan, tahu Pak Irwan sido muncul Tidak muncul. loh, Bill-in loh sido muncul. Pak, jangan lupa ya Pak. Jangan lupa ya Pak, lirik ya Pak. Sido Pak, saya WA sekarang ya Pak. Saya ada nomor Bapak kok. itu sido muncul kan apa namanya jabatan penting yang ada di struktur ininya kan itu dari nol semua kan. Iya. Diajarin buat kayak misalkan ada
salah satu anggota keluarganya misalkan dia lagi bikin acara, dia bawain itu loh, bawain nampan isinya apa namanya tester itu kan, itu dikasihin ke orang bawa nampan loh. Padahal kalau orang tahu itu dia direktur bawa nampan loh. Gila. Tapi terlepas dari itu semua, seenggaknya keluarganya kalau misalkan ada orang tua atau kerabatnya kayak gitu, privilege. Kita nggak bisa memungkiri privilege, karena kita juga nggak tahu perjuangan dari atasnya ayahnya atau kakeknya, kita nggak tahu. Jadi buat kalian semua para viewers oral ya kan, jangan cepat untuk menjudge orang lain. Bener. Pesannya di situ. Jangan istilahnya jangan langsung wah ini orangnya begini wah jangan begitulah, lu lihatnya enaknya, lu nggak lihat enaknya prosesnya. Lu cari tahu prosesnya dan kebanyakan orang yang kayak gitu dibikin biografi. Di Wikipedia tuh pasti ada. Contoh kayak itu Hayam Sampurna. Terus yang punya Jarum Budi Hartono. Itu Itu pasti ada di Wikipedia kan perjuangannya atau dia pernah menjabat di mana-mana, itu pasti ada. Ya, misalkan Budi Hartono misalkan dulunya dari petani tembakau misalkan ya kan nggak ada yang tahu misalkan. CT deh si anak singkong, Khairul Tanjung sampai akhirnya sempat jadi menteri kan ya. Khairul Tanjung zaman Pak Harto ya. Jadi menteri, terus sekarang punya perusahaan apa TV ya kan, Transmedia itu dari nol, dari anak singkong, sampai ada bukunya kan, jadi lo jangan cepat ngelihat orang di suksesnya deh. Bener. Lo kalau misalkan lo mau promosiin kekayaan atau lo pengen wah gila nih orang enak banget ya jadi dia gini, lo harus tahu perjuangannya dan itu pasti orang-orang itu punya cerita tersendiri gimana caranya dia dapetin itu ya kan. Istilahnya orang-orang kayak gitu kan berarti dia struggle dalam menjalani apa yang dia mimpikan ya kan, otomatis kan itu semua berawal dari mimpi kan? Iya toh, mimpi pengen jadi kaya misalkan, gimana caranya? Ya lu kerja Jadi buat gua pribadi kasih tahu ke kalian pesannya ya, buat gua gimana caranya lu bisa dikangenin orang, terus gimana lu bisa dapat kehidupan yang enak, yang layak. Pesan gua cuma satu, lu kerjain Q+1. Apa tuh Q+1? Jadi lu dikasih to-do list ini, lu harus bisa memberikan kualitas. Gua kalau kerja begitu, gua misalkan digaji 10 juta nih kerja, ya kan? Gua bakalan kerja sampai bos gua itu nggak enak bayar gua 10 juta. Itu gua. Betul. Nah, lu juga harus bisa kayak gitu atau bahkan lu bisa lebih dari itu. Nah, pasti nanti ambience-nya tuh beda gitu ya. Semangat itu juga beda gitu ya. Iya, strugglingnya seseorang kan dinilai dari pokoknya orang tuh kan sukses tuh dilihat dari strugglingnya. Ketika dia berada di posisi bawah untuk mencapai posisi ke atas, nah itu kan prosesnya panjang. Panjang. Nah, struggling apa enggak? Kalau misalkan dia nggak struggling ya otomatis sebelum sampai tengah aja udah alah kok capek ya, alah kok ini ya, alah lu banyakan halah. Jadi sama satu lagi orang Indonesia tuh jeleknya adalah duit dulu baru kerja. Nah, yang bagus itu karena bokap gue Chinese ya. Lu kerja dulu, duit pasti nanti ngikut. Tuhan nggak pernah tidur buat ngasih rezeki lu. Bener. Serius. That's the real That's the real. Gini loh, ketika lu udah melalui proses itu, ya Gusti Allah kan nggak menutup mata. Lu udah perjuangan, lu udah sampai sejauh itu, lu berdoa, lu segala macam udah lu lakuin semuanya, otomatis pintunya rezeki itu masih dibukain gitu kan. Dan kalau udah dibuka sama Tuhan keran rezeki lo, nggak ada yang bakal bisa nutup. Malaikat pun nggak bisa nutup. Bener. Kalau nama Gusti Allah itu udah dibukain, yang bisa bukain keran Gusti Allah, yang bisa nutup ya Gusti Allah. Itu aja. Nah, lu ikat sama DS lu, keran lu ditutup lo sekarang, ya kan? Nggak, yang buka keran lu bukan Gusti Allah Iya. Siapa? Iblis banget. Anjay. Makanya langsung auto ditutup kan nama Gusti Allah. Mending ditutup, dijebolin, Pak. Jebolin berarti ini dong. Tandanya dijebol. Bocor. Tandanya dijebol, bocornya ke orang lain.
Alright guys, mungkin segitu aja lah pembahasan kita ya kan. Jadi buat lo semua yang pengen sukses, jangan lupa lo berdoa, lo bekerja keras ya kan. Gua semata-mata bukan hanya ngomong di sini karena banyak banget sekarang yang lagi susah ya. Jadi lo harus sabar, lo struggling aja terus fokus men. Terus fokus, termasuk ini pesan juga buat kita juga iya, buat kita juga ya kita kan. dan buat kalian. Lo lihat coba videonya orang yang subscribe berapa men. Tapi kita terus kan. Karena kita komitmen men sama kalian semua men. Kita tuh sayang sama kalian semua men. Jadi Kita harus terus menyajikan berita-berita terupdate men di Indonesia ya kan. Jadi yang penting hoax ya. Jadi makanya lu jangan lupa like, komen dan subscribe video-videonya orang karena like, komen dan subscribe itu gratis men. Alright lah, mungkin segitu aja mas ya. Tanah out, Kondes out. see you on the next video. Goodbye. Namaku pintu rumah di listrik, mobilku banyak harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, kau ke papan atas atas segalanya. Asik.